Hai semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan alur cerita anime. Di video ini melanjutkan vol 6 Murabito A ni Tensei Shuru, atau dikenal Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah, terlahir kembali sebagai figuran. Seperti biasa, intro Okawaii tidak lama-lama, langsung aja subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Terima kasih. Scene diawali di sebuah gunung tempat tinggal desa Art Meteor. Di sana, Art Meteor dan Irena sedang berburu untuk disantap bersama keluarganya. Faktanya, setelah insiden Rosa di kota suci Megatolium, di sini saya sebut saja Caldea biar lebih mudah. Semenjak insiden di kota Caldea, keadaan semakin kacau. Caldea telah membentuk aliansi untuk bisa meruntuhkan kerajaan Rosa, yaitu La Ville. Sayangnya, berkat Olivia yang memutuskan untuk membantu kerajaan, hal tersebut bisa ditekan sedemikian rupa sehingga hanya terjadi peperangan kecil. Saat ini, Art dan Irena sedang menikmati liburan musim panasnya di kampung halaman. Setelah selesai berburu, mereka berdua kembali ke rumah. Di dalam rumah ada ibu Art yaitu Carla, dan Jack, ayah dari Art Meteor, serta ayah dari Irena yaitu Weiss. Mereka bertiga sudah menunggu kedatangan putra-putri mereka. Singkatnya, Weiss tidak percaya bahwa Irena yang sebelumnya tidak bisa masak, namun saat ini masakan Irena sudah bisa dipuji olehnya. Meskipun Irena hanya membantu Art Meteor dalam memasak. Kedua orang tua Art juga sangat senang, karena Art saat ini lebih sering tersenyum dibandingkan pada waktu masih kecil. Ketika mereka sedang menikmati mukbang keluarga, tiba-tiba suara ketuk pintu terdengar oleh mereka. Ternyata orang itu adalah gadis cantik agen rahasia Rosa yang sempat bertemu dengan Art Meteor dan juga Irena. Gadis ini bernama Calmia. Ia datang bermaksud untuk memberitahukan bahwa negara Asilas telah menyatakan perang kepada La Ville dan mulai menyerang kota Spencer, tempat tinggal Ginny. Bagi yang belum tahu, negara Asilas ini dipimpin oleh Drake. Singkat cerita, Art dan Irena sudah siap-siap untuk OTW bantu Ginny. Sedangkan Calmia, ia mendapat tugas untuk menjelaskan kepada orang tua Art Meteor dan juga orang tua Irena. Art dan Irena pergi menuju lokasi Ginny dengan sihir teleportasi. Tapi sayangnya mereka berdua malah tiba di sebuah hutan. Irena sangat kaget dikarenakan tindakan Art Meteor tidak mungkin salah. Begitulah di pikiran Irena. Di sisi lain, Art sudah tahu bahwa ulah tersebut berasal dari sihir Elixir. Sehingga mau tak mau, Art harus mencari jejak sihir yang ada di hutan tempat mereka saat ini. Selama di hutan, mereka berdua berhasil melewati jebakan sihir yang sudah dipasang. Hingga pada akhirnya, serangan petir ungu berhasil menghancurkan pertahanan Art Meteor. Art sangat kagum dengan sosok tersebut yang berhasil menghancurkan sihir pertahanannya. Art bertanya kepada iblis tersebut, "Bolehkah aku tahu namamu? Sihirmu cukup mengesankan." Iblis itu menjawab, "Tak perlu." Iblis itu menyerang lagi dengan sihir petirnya. Tapi serangan itu tidak berhasil menghancurkan sihir pertahanan Art Meteor yang memiliki 4 lapis. Sebelumnya 5 lapis. Art mulai memprovokasinya dan menyuruh iblis itu untuk segera pergi. Tapi iblis itu tak mau dianggap remeh oleh Art Meteor. Iblis itu langsung mengeluarkan kekuatan spesialnya, yaitu sihir pindah dimensi atau sihir Agent Space. Sihir ini dapat membawa objek ke suatu tempat dan membuat objek tersebut berkurang energi sihirnya. Art dan Irena, mereka berdua dikirim ke sebuah gurun pasir. Di sana, Irena sangat kaget dengan area yang sebelumnya hutan, kini menjadi padang pasir. Sedangkan Art Meteor, ia sangat senang karena sihir ini sangat langka pada zaman 3000 tahun yang lalu. Iblis yang sangat marah setelah mendapat tepuk tangan dari Art Meteor, ia langsung melancarkan sihir ribuan pedang yang langsung menyerang Art Meteor dan juga Irena. Art mulai mengaktifkan sihir pertahanannya tapi tidak muncul. Ia mulai teringat bahwa kekuatannya telah berkurang. Sehingga Art terpaksa menjadi tameng Irena yang hanya menjadi beban. Tubuh Art Meteor dipenuhi luka sayat pedang dan mengeluarkan banyak darah yang membuat Irena mulai menangis. Iblis tersebut tertawa setelah melihat kondisi Art Meteor yang dipenuhi luka. Akan tetapi wajah iblis itu berubah 400 derajat, yang tadinya senang kini menjadi panik. Luka yang ada di tubuh Art Meteor sepenuhnya telah pulih dalam sekejap. Sebagai catatan, tubuh Art Meteor memiliki jumlah astral jiwa yang sangat banyak, yang bisa disebut abadi, kecuali astral jiwa ini dihancurkan secara bersamaan. Kita lanjut. Ketika wajah iblis tersebut mulai panik, ia langsung menteleport Irena berada di sampingnya.
sang iblis mulai menyandra Irena dan menyuruh Art Meteor untuk bundir. Irena berkata, "Art, aku tahu kamu bisa menghidupkan aku lagi. Kalau begitu serang kami aja." Iblis yang mulai ketakutan pun langsung melancarkan aksinya. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Irena menghilang dan iblis itu mundur perlahan. Wajahnya sangat kaget dan kebingungan setelah melihat Irena berada di samping Art Meteor. Tiba-tiba Art langsung berada di hadapan sang iblis. Iblis pun bertanya apa yang sudah terjadi kepada Art Meteor. Art mulai menjelaskan bahwa sihir Agent Space yang sebelumnya milik sang iblis kini sudah resmi menjadi milik Art Meteor. Yap, sekali lagi Art menggunakan sihir khususnya, yaitu mengubah dan menulis ulang pola sihir menjadi miliknya sendiri. Arti putus asa pun terlihat jelas di wajah iblis dan kemudian ia memutuskan untuk meledakkan dirinya. Sayangnya Art sudah membatalkan sihir tersebut guna agar Irena tidak melihat kejadian mengerikan. "Jika tidak ada Irena di sampingku, maka aku akan membiarkanmu melakukan bundir," kata Art Meteor. Lalu Art mengikat iblis itu dan mengurungnya. Di sisi lain, Irena yang merasa tidak berguna di kejadian barusan, ia meminta maaf kepada Art Meteor. Art pun tak masalah, tapi di benak hati Irena, ia sangat frustasi selalu dibantu, ditolong oleh Art Meteor. Akan tetapi, insiden penyerangan belum usai. Art dan Irena harus melawan semua jenis hewan yang ada di dalam hutan yang disebabkan sihir khusus Lizard, yaitu sihir kendali. Art mulai memberikan sihir pertahanan kepada Irena dengan 6 lapis. Sedangkan Art Meteor, ia mulai membaca mantra sihir Raja Kesepian. Yap, Art Meteor masuk ke mode 1, yaitu pedang Raja Iblis. Sebenarnya Art bisa saja mengalahkan kroco-kroco yang dibuat Lizard dengan membakar hutan, tapi tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Alhasil Art berhasil membantai semua musuh sangat mudah dengan pedang Raja Iblisnya. Kemudian Art yang tahu bahwa di lokasi ada Lizard, Art pun langsung menyerang ke arah sisi pohon. Dan ternyata serangan Art Meteor berhasil diblok oleh sosok tembus pandang, dan sosok itu adalah Lizard. Saat ini Lizard dan Art Meteor mulai cekcok satu sama lain. Art mengutarakan isi hatinya, yaitu ia ingin melindungi teman-temannya di era saat ini. Sedangkan Lizard ia mulai memberitahukan bahwa impian Art Meteor jika ingin terwujud, maka Art Meteor harus mengambil impian orang lain. Dengan kata lain, peperangan tak bisa dihindari. Di situ Lizard yang sebelumnya cuma bermodalkan baju putih, kini ia sudah menggunakan armor terkuatnya pada saat 3000 tahun yang lalu. Lizard pun mulai mengaktifkan sihir peningkatan fisik, dan kemudian Art Meteor terlempar jauh dan merusak pepohonan. Art yang tahu bahwa fase 1 tidak akan bisa menang, maka dari itu ia memutuskan masuk ke fase 2, yaitu Raja Iblis. Pertarungan Art Meteor melawan Lizard terjadi begitu sengit, hingga membuat area hutan menjadi gundul. Namun, kekuatan lebih ada pada Art Meteor. Armor milik Lizard mulai hancur dan ia terkena serangan yang cukup parah. Lizard akhirnya terjatuh. Art tidak berani mendekati ke arah Lizard. Ia tahu bahwa Lizard telah merencanakan sesuatu, dan ternyata rencana itu adalah menyerang Irena yang berada di belakang Art Meteor. Sayangnya, Art sudah mengantisipasi kejadian tersebut. Art langsung bergegas menuju Irena, tapi berhasil dicegah oleh Lizard dengan susah payah. Akan tetapi serangan iblis yang sebelumnya dihadapi oleh Art kini telah mendapat sihir khusus milik Lizard, pun tak berhasil menyerang ke arah Irena. Ternyata yang menahan serangan iblis itu adalah gadis mungil, cantik, ketek mulus, dengan rambut merah, yaitu Slippy. Slippy berkata, "Keluarlah Lizard, aku tahu dari sihirmu ini." Lizard yang sudah terluka, terlebih lagi Art Meteor kedatangan Imotonya, yaitu pahlawan terkuat, pun akhirnya membuat Lizard kabur dan menghilang. Art kembali ke wujud normal dan langsung bertanya maksud kehadiran Slippy. Slippy menjelaskan bahwa ini semua hanyalah kebetulan semata. Ia sedang berburu daging lezat untuk dimakan. Malah melihat Kak Irena dalam bahaya. Otomatis Slippy datang dan membantu. Pada akhirnya mereka bertiga menuju ke tempat Ginny dengan sihir teleportasi. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di perbatasan kota Spencer. Kota ini merupakan perbatasan antara benua Leville dengan Asilas. Setelah tiba, wajah Irena sangat pucat melihat banyaknya korban berjatuhan. Sedangkan bagi Art Meteor dan Slippy, hal itu merupakan kesehariannya saat 3000 tahun yang lalu. Waktu terus berlalu, karena takut sahabatnya yaitu Ginny tidak baik-baik saja, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berpencar. Slippy pergi ke timur, sedangkan Art Meteor dan Irena pergi ke barat.
Tak perlu waktu lama mereka bertemu dengan Elrond yang sudah dikepung oleh tentara musuh. Kondisi Elrond sudah tak karuan, banyak darah yang mengalir di tubuhnya. Oleh sebab itu, Art Meteor mengeluarkan sihir bumi tipe batu dan menghujani para tentara musuh dengan sihir tersebut. Elrond pun sangat terkejut melihat Art dan Irena berada di medan tempur. Art mulai menjelaskan bahwa kedatangan mereka yaitu untuk menyelamatkan Ginny. Sayangnya, Elrond memberitahukan bahwa Ginny telah menjadi tawanan tentara musuh. Elrond juga meminta maaf kepada Art dan Irena karena sebagai pemimpin bangsawan sekaligus pemimpin keluarga Ginny, ia tidak bisa menyelamatkan Ginny. Jadi, keluarga Ginny ini mengabdi kepada keluarga Elrond. Setelah mendapat info, Art langsung memanggil Sylvie dengan sihir cahaya mirip seperti suar. Seketika, Sylvie langsung tiba di hadapan mereka. Scene berpindah pada Ginny sebelum Art Meteor tiba. Di situ, Ginny mendapat tugas sebagai pemimpin tentara di bagian timur, sedangkan Elrond di bagian barat. Selama peperangan berlangsung, Ginny ingin sekali menyerahkan komandonya kepada para veteran bangsawan. Namun yang namanya bangsawan takut mokat, ya Ginny tetap disuruh sebagai pemimpin pasukan. Intinya Ginny terlahir sebagai tumbal perang. Awalnya Ginny sangat tidak ingin melakukan hal itu, tapi ia teringat dengan ayahnya yaitu Art Meteor. Dengan kekuatan cinta pun Ginny akhirnya membulatkan tekad untuk menjadi pemimpin pasukan. Ginny juga mengeluarkan peralatan khusus yang sempat diberi oleh Art Meteor ketika mereka dikirim ke masa lalu, yaitu sepatu kecepatan tinggi. Ketika Ginny sudah tiba di medan perang dan di seberang ada pasukan Asila, di sana Ginny mulai menyemangati pasukannya untuk bisa membawa kemenangan demi keluarga tercinta. Namun semangat itu harus runtuh seketika. Salah satu pemimpin pasukan Asilas pun kepalanya hancur berkeping-keping. Ginny melihat arah serangan sihir dan ternyata sihir itu berasal dari monster setengah naga. Awalnya Ginny sangat yakin jika jumlah akan menentukan hasilnya. Tapi seketika semua pasukan Ginny telah terbunuh dengan sangat mudah oleh si naga Seksoy. Ginny pun hanya bisa pasrah dengan nasibnya, yang sebentar lagi akan tiada. Tapi seseorang datang untuk membantu Ginny. Orang itu adalah Michelle, yaitu adik Elrond. Singkat cerita, kehadiran Michelle tak mengubah apapun. Alhasil mereka berdua berhasil ditangkap. Michelle dan Ginny menjadi tawanan perang. Di markas musuh, kapten pasukan orc atau bisa dibilang jenderalnya pun mulai sange kepada Ginny yang memiliki opai gede dan paha putih mulus tanpa bulu. Jika orang normal, maka orang itu akan menangis. Tapi berbeda dengan Ginny, ia sangat yakin bahwa ayahnya akan datang dan menyelamatkannya. Sang kaptennya tidak kepancing provokasi dari Ginny. Akhirnya ia membawa Ginny ke tempat gengbeng para korban. Di sana sudah banyak orc yang menunggu untuk bisa menikmati tubuh Ginny. Akan tetapi sebelum Ginny digengbeng oleh orc, suara ledakan pun terjadi di luar tenda mereka. Scene berpindah di luar. Art, Irena, dan Sylvie tiba di markas musuh dengan sihir teleportasi. Art menyuruh mereka berdua untuk berpencar dan mencari Ginny. Singkatnya mereka mulai berpencar. Di sana Sylvie berkata kepada musuh, "Aku tahu kalian tidak akan mengatakan di mana tempat tahanan." Tanpa membuang waktu sepeser pun, Sylvie mengeluarkan pedang sucinya Demis Arcis dan langsung membantai semua musuh tanpa ampun. Di sisi lain, Irena yang merasa menjadi beban sebelumnya, ia mulai semangat setelah melihat Sylvie. Ia pun mengeluarkan sihir api tingkat menengah untuk mengalahkan para musuh. Sedangkan Art Meteor, ia menggunakan sihir ilusi dan bergerak mengalahkan musuh dengan sangat mudah. Dirasa waktu tak cukup, Art Meteor memutuskan untuk menyerahkan kroco-kroco yang ada di hadapannya kepada mereka berdua. Lalu ia bergegas menuju tempat Ginny setelah mengaktifkan sihir pendeteksi. Singkat cerita, Art tiba di lokasi. Di sana Art langsung menghancurkan pintu tanpa ampun. Dan ternyata Art melihat Ginny tanpa busana yang hampir sepenuhnya digengbeng oleh orc. Beruntung Art datang tepat waktu. Jika telat ya udah masuk sih. Art yang sangat marah ayahnya akan digengbeng pun langsung membakar habis musuh tak tersisa. Lalu Art memberikan baju sekolah yang dikeluarkan dari sihirnya kepada Ginny. Art berkata, "Maafkan aku, jika aku datang lebih cepat kamu tidak akan menderita seperti ini." Singkat cerita, Art membawa Ginny dan juga Michelle menuju tempat aman. Di sana Art sangat kaget bahwa ia tidak mendengar suara musuh sekalipun. Ternyata semua musuh sudah dibantai habis oleh Sylvie seorang diri. Ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba monster setengah naga berada di hadapannya.
yang bernama Arsila. Arsila yang tahu rumor tentang Art Meteor pun langsung bertarung dengan serius. Ia mengeluarkan pedang naga miliknya yang terbuat dari tulang naga nenek moyangnya. Seberapa luka kecil yang dihasilkan, maka target akan langsung mokat. Oke kan, mungkin kita lanjut di part berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.